Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif hafizahullah, al-mas'alatu tsaniyatu haddut tauhidi wa haqiqatuhu. At-tauhidu masdarun lil fi'li wahada yuwahidu tauhidan wa huwa aslun yadullu 'alal ifradi wa tauhidullahi ifraduhu subhanahu wa ta'ala wa nafyu syariki anhu fi huquqihi jalla jalaluhu wa khasa'isihi fala syarika lahu fi syai'in min khasa'isihi wala fi syai'in min huquqihi subhanahu wa ta'ala ala ibadihi. Farrububiyyatu wa hiya at-tasarrufu fi hadzal kauni khalqan wa rizqan wa ihya'an wa imatatan wa tadbiran. Hadza min khasa'isillahi azza wa jalla wa asma'uhul husna wa sifatuhul ulya wa masyiatuhun nafidhatu wa qudratuhus syamilatu wa ilmuhul wasi'u wa kamaluhu jalla jalaluhu fi asma'ihi wa sifatihi. Hadza min khasa'isillahi azza wa jalla. Faman ja'ala li ahadin minal makhluqati syai'an min khasa'isillahi naqada bidzalika tauhidahu. Wa huququllahi subhanahu wa ta'ala 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an kama fi hadithi Mu'adzi radhiyallahu anhu kama fi hadithi Mu'adzin radhiyallahu anhu qala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya Mu'adzu tadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'alallahi qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu qala fa inna haqqallahi 'alal ibadi an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an wa haqqal ibadi 'alallahi azza wa jalla an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an fal ibadatu haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala faman sarafa syai'an minal ibadati li ghairillahi naqada bidzalika tauhidahu. Jazakallahu khairan. Ikhwan fiddin azakumullah, kita masuk ke masalah yang kedua, haddut tauhid wa haqiqatuhu. Batasan-batasan tauhid dan hakikat dari tauhid. Tauhid adalah atau tauhid itu masdarun. Masdarun sebagai apa? Syari. Khobar, mana mubtadanya? Taib, ahsanta. Tauhid itu adalah masdarun lil fi'li wahada yuwahhidu tauhidan. Masdar ya, masdar ya. Masdar tahu kan yang biasa kita ini. Masdar bagi fi'il wahada yuwahhidu tauhidan. Wahada itu artinya mengesakan. Ya. Tauhid berarti pengesaan. Wa huwa aslun yadullu alal ifradi, dan dia adalah asal yang menunjukkan atas keesaan. Wa tauhidullahi ifraduhu subhanahu wa ta'ala wa nafyu syariki anhu fi huquqihi jalla jalalu wa khasa'isihi. Perhatikan ini. Selalu kalau berbicara tentang tauhid, selalu pasti ada dua rukun itu, an-nafyu wal itsbat. Mau konteks bagaimanapun kalimatnya selalu ada seperti itu. Perhatikan ya. Tauhid kepada Allah adalah mengesakannya, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu isbat. Wa nafyu syariki, dan menafikan sekutu-sekutu darinya. Itu nafyun. Mau bagaimana bentuk kalimatnya di dalam kitab itu selalu ada itu. Nafyu wal isbat, nafyu wal isbat. Maka sangat aneh orang yang sudah puluhan tahun ngaji tidak tahu rukun kalimat la ilaha illallah. Allah musta'an. Rukun kalimat la ilaha illallah an-nafyu wal isbat. La ilaha an-nafyu al-isbat illallah. Sama kayak ini modelnya. Tauhidullahi ifraduhu
mengesahkan Allah dan menafikan syirik, sekutu-sekutu darinya. Dalam hal apa? Dalam hal hak-haknya dan kehususan-kehususannya. Baik. Fala syarika lahu. Lam apa itu? Kiko? Fala syarika lahu. La apa namanya itu? Taib, ahsanta. La nafyul jins. Berarti meniadakan seluruhnya. Maka tidak ada satupun sedikit pun sekutu untuknya dalam perkara dari kehususan-kehususannya. Dalam satu perkara, sedikit pun perkara dari kehususan-kehususannya. Wala fi syai'in min hukukihi subhanahu wa ta'ala ala ibadihi. Dan tidak ada satupun sedikit pun dalam hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Maksudnya hamba-hamba Allah tidak ada sedikit pun kewenangan atas kehususan-kehususan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Farubiyatu wahiyya at-tasarrufu fi hadzal kauni khalqan wa rizqan wa ihya'an wa imatatan wa tadbiran. Dan rububiyah atau maka rububiyah adalah at-tasarruf, ya, mengambil alih atau yang mengatur, ya, mengatur di alam semesta ini. Taib, khalqan, sebagai apa itu khalqan rahmat? Taib adalah mengatur di alam semesta ini secara penciptaan, baik secara penciptaan, pemberi rezeki, menghidupkan, imatatan, mematikan, wa tadbiran, dan mengaturnya, mengatur alam semesta. Hadza min khasaisillah azza wa jalla. Ini termasuk khususan Allah azza wa jalla. Baik. Wa asma'uhul husna wa sifatuhul ulia wa masyiatuhun nafidhatu wa qudratuhus syamilatu wa ilmuhul wasi'u wa kamaluhu jalla jalalu fi asma'ihi wa sifatihi hadza min khasaisillahi azza wa jalla. Jumlah apa itu Pak Yanto? Khabar jumlah ismiyah itu. Ya. Jadi dan nama-nama Allah yang husna, sifatnya yang tinggi, kehendaknya yang telah berlaku, dan juga kemampuannya, qudratuhus syamilah, kemampuannya yang mencakup segala sesuatu, dan ilmu, dan wa ilmuhul wasi', dan ilmunya yang luas, wa kamaluhu jalla jalalu, dan kesempurnaannya jalla jalalu fi asma'ihi wa sifatihi, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Berhenti kan? Hadza min khasaisillah azza wa jalla. Ini termasuk kekhususan Allah azza wa jalla. Faman ja'ala li ahadin minal makhluqati syai'an min khasaisillahi naqada bidzalika tauhidahu. Taib, syai'an sebagai apa rahmat? Syai'an. Taib. Jumlah apa itu? Arif, jumlah apa namanya itu? Nah itu. Jadi itu jumlah syartiyah. Fi'il syaratnya ja'ala, jawab syaratnya naqada. Maka siapa saja yang menjadikan bagi seseorang, ya, dari kalangan makhluk, menjadikan dia sesuatu, menjadikan padanya sesuatu dari kehususan-kehususan Allah, naqada bidzalika tauhidahu. Tauhidahu sebagai apa, Apin? Naqada bidzalika tauhidahu, maka telah batallah tauhidnya, ya. Maka siapa saja yang menjadikan sesuatu dari kalangan makhluk, memberikan kepada sesuatu ini di antara kekhususan-kekhususan Allah, maka batal tauhidnya, ya. Baik. Wa huququllahi subhanahu wa ta'ala 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Dan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kama fi hadis Mu'azin radhiyallahu anhu, seperti di hadis Mu'az radhiyallahu anhu. Qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala, mana fa'ilnya Giyas?
Ahsanta ya. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, kepada Muaz, Ya Muazu, Ya Muaz, tadri ma haqqullahi 'alal ibadi? Ya. Wahai Muaz, apakah engkau mengetahui hak Allah kepada hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'alallahi? Dan apa hak hamba-hamba terhadap Allah? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Maka Muaz mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Taib, Allah wa rasuluhu a'lamu. Jumlah apa itu, Apin? Allah wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, fa inna haqqallahi 'alal ibadi an ya'buduhullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Maka sesungguhnya hak Allah atas hamba-hambanya hendaknya mereka beribadah kepada Allah. Nah, perhatikan ya, perhatikan. Ini ada rukun tauhid lagi nih. Apa hak Allah atas hamba? An ya'budullaha. An-nafi atau al-isbat itu? Al-isbat. Hendaknya mereka hanya menyembah Allah, wala yusyriku bihi syai'a. Ini an-nafiyunya. Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'alallahi azza wa jalla. Dan hak Allah, hak hamba-hamba atas Allah azza wa jalla, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah azza wa jalla, bahwasanya Allah tidak akan mengazab mereka yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Taib. Jadi kalau ditanya, apa hak Allah terhadap hamba? Bahwasanya hak Allah yang paling besar atas hamba adalah hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Terus hak hamba-hamba kepada Allah apa? Bahwasanya seorang hamba ketika dia tidak menyekutukan Allah, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi suatu yang hak bagi Allah, ya. Bahwasanya tidak akan mengazab hamba-hambanya yang tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Baik. Kemudian fal ibadatu haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala. Faman sarafa syai'an minal ibadati li ghairillahi naqada bidzalika tauhidahu. Ya. Maka ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka siapa saja yang memalingkan sedikit pun dari peribadahan kepada selain Allah, naqada bidzalika tauhidahu, maka batallah tauhidnya. Paham ini? Baik, fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala al-muallifu hafizahullah, "Fat-tauhidu huwa ifradullahu jalla jalaluhu huwa ifradullahi jalla jalaluhu bi huquqihi wa khasaisihi wa syirku huwa taswiyatu ghairullahi billahi huwa taswiyatu ghairullahi." Kenapa ghairu dibaca apa itu? Taswiyatu ghairi, menyamakan selain Allah. Mudhaf ilaih. Wa syirku huwa taswiyatu ghairillahi billahi azza wa jalla fi syai'in min huquqihi aw khasaisihi. Fahazihi hakikatut tauhidi. Hakikatut tauhidu. Kenapa tauhid? Jelas. Hakikatut tauhidi. An-nufridallaha subhanahu wa ta'ala wa an la naj'ala ma'ahu syarikan kama qala azza wa jalla wa'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa qala jalla jalalu
wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa qala subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina wal ayatu fi hadzal makna katsiratun wa bihadza yatabayyanu anna tauhida wa bihadza yatabayyanu anna tauhida aqsamun salasatun tauhidur rububiyyati wa tauhidul asma'i was sifati wa tauhidul uluhiyyati amma tauhidur rububiyyati fa huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil i'tiqadi bi annahu wahdahul khaliqur raziqu al malikul munaimu al maliku mun'imu al maliku al mun'imu al mutasarrifu allazi la yusyrika lahu fi syai'in allazi la syarika lahu fi syai'in min zalika qala ta'ala kul man rabbus samawati wal ardi kulillah wa qala ta'ala kul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tazakkarun qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun qul man biyadihi malakutu kulli syai'in qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujadu alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun wa qala ta'ala zalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin wa qala ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil wa ghairuha minal ayati. Jazakallahu khair. Taib. Kemudian setelah menjelaskan tentang hakikat tauhid, maka beliau menyebutkan maka tauhid ya adalah ifradullahi jalla jalaluhu bi huquqihi wa khasaisihi. Ini definisi yang paling ringkas tentang tauhid. Apa pengertian tauhid? Mengesahkan Allah dalam hak-haknya dan kehususan-kehususannya. Itu. Sebagian ulama mengatakan tauhid adalah mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifatnya. Ini semua masuk semua. Karena hak-hak Allah juga ada hak rububiyah, hak uluhiyah, hak asma wa sifat. Ini lebih umum. Taib. Wa syirku huwa, sementara syirik, ini. Sebagian orang ketika ditanya, apa itu syirik? Menyembah berhala. Bukan itu definisi syirik, ya. Definisi syirik adalah taswiyatu ghairillahi billahi azza wa jalla fi syai'in min huquqihi aw khasaisihi. Itu. Menyamakan Allah dengan selain Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah azza wa jalla pada sesuatu dari hak-hak dan kehususan-kehususan Allah. Seperti itu. Sedikit saja dia samakan, ya, maka dia sudah jatuh ke dalam kesyirikan. Makanya saya bilang, tidak semua orang kafir itu dia dikatakan musyrik. Tapi orang yang melakukan kesyirikan musyrik itu sudah pasti dia kafir. Karena sebagian orang kafir itu memang dia betul-betul dia memang tidak menyembah Allah sama sekali. Ya, tidak menyembah Allah sama sekali orang kafir itu. Beda dengan musyrik. Musyrik ini dia menyembah Allah, kemudian dia juga menyembah yang selainnya. Dia berikan itu haknya Allah itu. Hak apa? Hak penyembahan itu.
dia berikan kepada selain Allah, maka jadilah dia seorang yang musyrik. Pahamin ya? Taib. Kemudian fahadhihi haqiqatut tauhid. Maka inilah hakikat dari tauhid itu. Maksudnya an nufridallaha subhanahu wa ta'ala wa alla naj'ala ma'ahu syarikan kama qala azza wa jalla. Taib, syarikan. Said, sebagai apa syarikan itu? Taib. Hakikat tauhid adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak menjadikan bersama Allah sekutu, ya. Dan kita tidak menjadikan bersama Allah sekutu. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah saja dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini dalil yang jelas ya. Tidak bisa mau takwil bagaimana, jelas ini. Mau takwil bagaimana ini? Jelas sekali. Sembahlah Allah saja, jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Wa qala jalla jalalu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Rabbmu telah menetapkan bahwasanya janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka hanya beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Mukhlisin sebagai apa itu, Arif? Sebagai hal mukhlisina ya. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah semata dalam keadaan mereka ikhlas untuknya karena agama. Ya. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Jumlah apa itu qiyas? Fi'il fa'il mubtada khabar jumlah syartiyah. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Jumlah ismiyah. Oke, mana mubtada, mana khabarnya? Baru khabarnya? Katsiratun itu khabarnya. Dan ayat-ayat dalam makna ini itu sangatlah banyak. Taib. Wa bihadza yatabayyanu anna at-tauhida aqsamun salasatun. Ya. Taib, aqsamun. Kahar sebagai apa itu aqsamun? Dan oleh karena itu akan jelaslah, ya, telah jelaslah, ya, akan jelaslah bahwasanya tauhid itu memiliki, ya, bahwasanya tauhid itu ada 3 jenis, ya, ada 3 jenis. Tauhidul rububiyyati wa tauhidul asma'i was sifati wa tauhidul uluhiyyati. Syekh Utsman, tauhidu sebagai apa itu? Taib, ahsan. Jadi dia sebagai badal. Nah, tauhidul, karena tidak ada itu, karena menjelaskan aksamun itu yang sisanya itu. Tidak ada khobar itu. Oke? Taib. Dia memiliki 3 jenis, yaitu tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat dan tauhid uluhiyah. Taib. Kemudian amat tauhidur rububiyyati fa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil i'tiqadi bi annahu wahdahul khaliqur raziqul malikul mun'imul mutasarriful ladzi la syarika lahu fi syai'in min dzalik. Adapun tauhid rububiyah, maka dia adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini. Jadi tidak hanya diesahkan tapi harus diyakini dalam hati. Ya. Maka kita katakan, perhatikan ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini. Ya. Berarti ada keyakinan bahwasanya bi annahu wahdahu, bahwasanya Allah semata al-khaliq, Allah semata pencipta, ar-raziq, ya, pemberi rezeki, al-malik, yang merajai segala sesuatu, al-mun'im, yang memberikan nikmat. Semua nikmat Allah yang beri, harus muncul dalam hati itu. Al-mutasarrifu, yang mengatur alam semesta. Apa saja yang terjadi di alam semesta, Allah Subhanahu wa taala yang atur. Itu keyakinan. Dan al-mutasarrif ini termasuk asma Allah, asmaul husna. Ya. Baik.
Maka aneh sekali ya kalau ada orang yang percaya itu pawang hujan itu. Rusak tauhid rububiyahnya itu. Ya. Kalau ada orang yang percaya pawang hujan, dukun, rusak rububiyahnya. Yang mana orang-orang jahiliyah, juhalul musyrikin, itu meyakini ini semua, meyakini rububiyah. Orang di zaman sekarang mereka yakini pawang hujan, yang dukun apa, ini rusak tauhid rububiyahnya. Ini orang-orang seperti ini. Yang mana orang-orang musyrikin zaman dahulu itu tidak rusak rububiyahnya mereka. Pahamin ya? Makanya di Qawaidul Arba dikatakan kemusyrikan di zaman ini, maksudnya di zaman siapa? Di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1200-an. Di zaman itu tahun 1200-an, kemusyrikan di zaman ini lebih parah daripada kemusyrikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman kita sekarang 1400. Zaman 1200-an itu so lebih rusak itu. Apalagi makin maju makin buruk zaman ini. Taib, pahamin ya? Harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Mutasarrif, yang mengatur alam semesta, allazi la syarika lahu fi syai'in min dzalik. Yang mana tidak ada sekutu baginya dalam tidak ada sekutu baginya sedikit pun dalam min dzalik. Min dzalik kembali ke mana? David, min dzalik. Yang tidak ada sekutunya dalam hal-hal tersebut. Maksudnya kembali ke yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur, yang merajai, yang memberi nikmat, yang mengatur alam semesta. Baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man rabbus samawati wal ardi?" Qulillah. Ya. Katakanlah Muhammad, ya. Katakanlah Muhammad, siapakah Rabb? Siapakah Rabb langit dan bumi? Qulillahu. Maka katakanlah dialah Allah. Dalam ayat yang lain, wa qala ta'ala, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Ya, kalau para ulama bilang, kalau antum ingin melihat ayat-ayat rububiyah, lihat surat Al-Mu'minun bagian-bagian akhir. Di sana terdapat banyak penjelasan tentang rububiyah. Bukti-bukti bahwasanya Allah itu memiliki sifat rububiyah. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah, bagi siapakah bumi dan apa yang ada dalam bumi jika kalian mengetahui? Sayaquluna lillah. Maka orang-orang jahil itu pasti akan mengatakan, orang-orang musyrik itu pasti akan mengatakan, ya, Allah. Bagi Allah. Qul afala tadzakkarun. Maka katakanlah Muhammad, maka kenapa kalian tidak mau memikirkan? Kemudian disuruh lagi ini. Katakanlah Muhammad, qul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah kepada mereka, siapa Rabb pemilik langit yang 7 dan Rabb yang pemilik arsy yang agung? Sayaquluna lillah. Maka niscaya mereka akan mengatakan Allah. Ini siapa ini yang mengatakan Allah? Orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW. Qul afala tattaqun. Katakanlah Muhammad kepada mereka, mengapa kalian tidak mau bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapakah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu dan dialah yang memberikan azab dan dia tidak diberikan azab. Ya, coba cek dulu dia punya terjemahan itu, barangkali ana keliru. Al-Mu'minun 88 berapa? 88. Nah. Taib. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru. Katakanlah, siapakah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu dan dialah yang melindungi dan dia tidak dilindungi atasnya. In kuntum ta'lamun. Jika kalian benar-benar mengetahui, sayaquluna lillah, maka pasti mereka akan mengatakan Allah. Qul fa anna tusharun. Katakanlah Muhammad, lalu bagaimana bisa kalian sampai tertipu? Ini sebagai bentuk pengakuannya mereka ini. Mereka mengakui tauhid rububiyah, ya, orang-orang musyrikin zaman dulu. Wa qala ta'ala, dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Ya. Dzalikumullahu rabbukum. Dan yang demikian itu adalah Allah Rabb kalian. Fatabarakallahu rabbul alamin. Maka maha suci Allah, dialah Rabb alam semesta. Dalam ayat yang lain, Allahu khaliqu kulli syai'.
Allah lah sang pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah zat yang maha mewakilkan segala sesuatu. Wa ghairuha minal ayati, dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kembali ke fitrah itu, ya, fitrah yang kekhususan tauhid itu, maka kita akan dapati orang-orang yang masih lurus fitrahnya tidak rusak rububiyahnya. Seperti itu. Misalnya anak kecil yang baru umur berapa tahun, 4-5 tahun, ya. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, pasti dia bilang Allah. Atau ditanya di mana Allah, pasti dia bilang di atas. Nah, itu. Tidak rusak fitrahnya. Namun orang-orang yang sudah tua, seiring berjalannya waktu, dia ikut masuk pengajian mana, pindah kelompok mana, bisa rusak fitrahnya ini. Orang-orang seperti ini, ya, waliyadzubillah. Pas ditanya di mana Allah, di mana-mana, tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang. Baru di mana? Nah, kalau Allah berada di ars, berarti Allah butuh sama ars. Dia ambil penggambaran otaknya yang sangat rendah itu. Dia gambarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini rusak fitrahnya. Paham ini, ya? Nah, taib. Tafadhal. Qismus tsani. Arif. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala, wal qismus tsani tauhidul asma'i was sifati wa huwa ifraduhu subhanahu wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula wal waridatu fi kitabihi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ulang. Bi asma'il husna wa sifatihil ula wa huwa ifraduhu subhanahu wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula al-waridati fi kitabihi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Wa qala subhanahu wa ta'ala, qul ud'u Allaha awida'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Qala jalla wa ala huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ikhwan fiddin azakumullah. Kemudian kita masuk penjelasan tauhid yang kedua, al-qismus tsani, yaitu tauhidul asma'i was sifati. Ya. Tauhid asma wa sifat. Wa huwa ifraduhu subhanahu wa ta'ala bi asma'i al-husna wa sifatihil ula al-waridati fi kitabihi wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah mengesahkan Allah dengan nama-namanya yang baik, yang husna, dan sifat-sifatnya yang tinggi. Al-waridati fi kitabihi. Al-waridati sebagai apa itu? Yayan. Al-waridati. Taib. Dan sifat-sifatnya yang tinggi yang datang, al-waridah, yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illallah. Allah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Lahul asmaul husna. Baginya lah nama-nama yang baik. Kemudian ayat selanjutnya, qul ud'ullaha aw ud'ur rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah Muhammad, ya, suruhlah Allah,
Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama yang mana saja kalian menyeru, ya, terserah dengan nama kalian dengan nama apa saja yang kalian menyeru, selama dia masih asmaul husna. Ya, misalnya orang berdoa, tapi harus dianjurkan harus sesuai. Misalnya Allahu Ar-Razzaq kan? Misalnya kita ingin memberi rezeki, ya Allah ya Razzaq urzukni. Ya Allah ya Ghaffar ighfirli. Nah, itu maksudnya nih. Seru dengan nama apa saja, serulah. Ya, karena Allah itu memiliki banyak asmaul husna. Atau misalnya lagi, ya Allah ya Rahman irhamni. Ya, itu termasuk di antara adab berdoa juga seperti itu. Ya. Misalnya apa? Untuk berdoa misalnya, ya Allah ya Alim alimni. Ya Allah yang Maha berilmu, ajarkanlah aku. Itu kan selaras kan? Jangan tuh, ya Allahu, boleh juga, ya Allah ya Razzaq urzukni ilman. Nah, bisa juga seperti itu. Ya Allah, yang Maha pemberi rezeki, rezekikanlah kepada aku ilmu. Yang tidak baku masuk itu, ya Allah ya Rahman alimni. Ya Allah yang Maha pengasih, ajarilah aku ilmu. Bisa sih sebenarnya, cuma kurang pas ya, kurang pas. Taib. Maka berdasarkan ayat ini, serulah ya dengan nama apa saja, karena bagi Allah itu memiliki nama-nama yang husna. Dalam ayat yang lain, qala jalla wa ala huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, alimul ghaibi wasyahadah, yang Maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. War-Rahmanur Rahim. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Al-Malikul Quddusus Salam. Dialah Al-Malik Al-Quddus yang Maha suci. As-Salam, ya, yang Maha memberikan selamat. Al-Mu'minu, ya, yang Maha Al-Mu'minu. Coba lihat di terjemahan dulu. Al-Muhaimin itu yang Maha menggantikan, ya. Al-Mu'min, surat Al-Hasyr ini. Al-Hasyr ayat 24. Ayat 23. Atau yang Maha yang memberikan keimanan kalau tidak salah. Ya. Al-Mu'minu. Yang apa? Oh, yang menjaga, afwan. Yang menjaga keamanan, yang Maha menjaga keamanan. Al-Muhaimin sebagai apa itu? Pak ini, Pak Ferry? Al-Muhaimin. Nah, Al-Muhaimin Maha pemelihara. Al-Aziz Maha perkasa, Al-Jabbar juga Maha perkasa, Al-Mutakabbir yang Maha sombong. Kalau kesombongan bagi Allah, ya itu hak Allah. Ya, tidak ada masalah ya dengan kata sombong itu bagi Allah. Karena Allahu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang pencipta, Al-Bari. Al-Bari juga yang pencipta kalau tidak salah. Ya, Pak Ferry. Al-Musawwir yang Maha membentuk. Lahul asmaul husna. Baginya lah nama-nama yang husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Maka bertasbihlah untuk Allah segala yang ada di bumi dan di langit, segala yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Baik, fadl. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala al-muallifu hafidhahullah, wal qismu tsalitsu tauhidul uluhiyati wa huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadati kad du'ai war roja'i wal khaufi wan nadri wal dhabhi was salati was siyami ila ghairi dzalika min ibadati minal ibadati wa ikhlasid dini wa ikhlasud dini lahu
wal bara'atu minas syirki kama qala Allahu jalla jalalu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din wa qala azza wa jalla ala lillahi ad-dinul khalisu wa qala azza wa jalla Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Hadza huwa at-tauhidu wa hadhihi haqiqatuhu. Baik, ikhwan fiddin azakumullah. Kemudian kita setelah dari yang kedua, tauhid asma wa sifat, dan kita masuk ke tauhid yang ketiga, yaitu al-qismus salitsu tauhidul uluhiyati wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadati. Nah, ini definisi dari tauhid uluhiyah. Ya, definisi yang paling ringkas, ya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh peribadahan. Ya, bil ibadati, alif lamnya itu namanya apa? Alif lam istighraqiyah, berarti memuat seluruh ibadah tanpa terkecuali. Ya. Kemudian seperti apa contohnya? Kadduai, berdoa, warraja, mengharap, wal khaufi, ya, takut, wan nadhri, ya, bernazar, wal dzabhi, menyembeli, was salati was siyami, ila ghairi dzalika minal ibadati, ya, dan juga puasa dan ibadah-ibadah yang lain dari ibadat-ibadah, dari ibadah-ibadah. Taib. Wa ikhlas ad-din. Itu tadi ikhlasi atau ikhlaso ini? Ataf ke ifradu. Wa ikhlasud dini lahu. Perhatikan. Ifradullahi bil ibadati. Itu apa? Isbat. Taib. Ikhlasud dini lahu isbat. Tunggu, mana DP nafi ini? Wal bara'atu minasyirki. Nah, itu DP nafi. Dan berlepas diri dari kesyirikan. Makanya Anas bilang kan, pokoknya kalau saya bicara tentang tauhid, pasti ada dua rukun itu. Mau bagaimana dia mau putar kalimatnya, pasti ada itu. Ayat-ayat yang menunjukkan tentang tauhid dalam Al-Quran, tauhid uluhiyah, pasti ada itu. An-nafi wal isbat. Ya. An-nafi wal isbat. Bagaimana ayatnya itu? Wa may yakfur bit-taghuti faqad istamsaka. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa may yakfur bit-taghuti, siapa yang mengkufuri tagut, nafi. Wa yu'min billah, dan hanya beriman kepada Allah, isbat. Itu tentang tauhid, selalu ada itu. Makanya aneh sekali kalau orang selama kajian, tahunan kajian, dia tidak tahu itu apa rukun tauhid. Ada itu di catatan, cuma ya ana lupa itu taruh di mana itu catatan. Aneh sekali, ikhwan, ya. Baik, kemudian kita lanjut. Dan berlepas diri dari kesyirikan, ya, dari kesyirikan. Minasyirki di sini maksudnya juga wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, ya, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Kama qala Allah azza wa jalla jalalu, sebagaimana firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas karena agama. Dalam ayat yang lain, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, bagi Allah lah agama yang murni itu. Bagi Allah lah agama yang murni. Dalam ayat yang lain, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ya, ibadahku, boleh nusuk itu boleh ibadah, boleh sesembelihan, ya. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin.
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya dan dengan hal tersebut aku diperintahkan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini terakhir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Jumlah apa itu rahmat? Begitu Arif. Ya, DP ini ya. Antum tadi jawab apa? Sebagai apa? Sebagai hal. Dalam keadaan tandingan berarti? Tidak, bukan seperti itu. Ya. Taib. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Siapa yang wafat, ya, dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, ya, berdoa kepada siapa ini? Tandingan, ya. Berdoa kepada tandingan selain Allah, dakhala an-nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Hadza huwa tauhidu wa hadhihi haqiqatuhu. Inilah tauhid dan yang itu adalah hakikatnya. Taib ikhwan fiddin azakumullah, cukup ya, kita insyaallah kita lanjutkan nanti mau lihat ya. Tunggu kabar ya, barangkali besok bisa. Karena orang punya kabar juga di ini, di majelis yang satu juga ini masih mau tunggu. Ikhwan fiddin azakumullah, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah. Sudah ada jelas ya? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Hah? Jelas ya? Nah, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.